Halo semuanya dan selamat datang. Kali ini kita akan ngobrolin soal satu momen yang penting banget dalam perjalanan iman seseorang. Sakramen penguatan. Ini bukan sekedar pelajaran agama di kelas loh, tapi lebih kayak sebuah tonggak sejarah pribadi, sebuah langkah besar menuju kedewasaan rohani. Jadi yuk kita selami bareng-bareng apa sih maknanya? Kita semua kan pernah ngalamin yang namanya tumbuh dewasa ya. Dari anak-anak jadi remaja terus jadi orang dewasa, tanggung jawab kita nambah, cara pikir kita berubah. Nah, ternyata perjalanan iman kita tuh juga punya proses pendewasaan yang mirip banget, dan inilah inti dari obrolan kita hari ini. Coba deh, kita pikirin bareng-bareng. Apa sih bedanya jadi anak-anak sama jadi orang dewasa? Mungkin soal tanggung jawab ya? Atau cara kita ngambil keputusan? Atau mungkin cara kita memandang dunia di sekitar kita? Nah, pertanyaan ini relevan banget loh sama topik kita. Dan yap, pertanyaan yang sama persis juga berlaku buat iman kita. Ada bedanya antara iman seorang anak dengan iman seorang dewasa. Tanggung jawabnya beda, perannya pun beda. Dan gereja tuh punya cara khusus untuk menandai transisi ini. Sebuah momen spesial yang akan kita kupas tuntas sekarang. Oke, langsung ke intinya ya. Jadi, apa sih sebenarnya sakramen penguatan itu? Kalau mau simpelnya, ini adalah langkah selanjutnya dalam perjalanan iman kita tepat setelah kita menerima baptisan. Anggap aja ini level up spiritual kita. Nah, ini dia definisinya. Kata kuncinya di sini ada dua, menyempurnakan dan memperkuat. Jadi bayangin deh, sakramen penguatan ini bukan sesuatu yang benar-benar baru dan terpisah. Ini tuh kelanjutan. Dia mengambil rahmat yang udah kita terima waktu baptisan, terus di-upgrade, dibikin lebih sempurna, lebih kuat. Fondasi iman kita jadi makin kokoh dan matang. Biar lebih kebayang, coba kita lihat perbandingan langsungnya ya. Kalau baptisan itu adalah gerbang awalnya, di mana kita secara resmi jadi anak-anak Allah, nah, penguatan ini yang menyempurnakannya. Status kita sebagai anak Allah jadi lebih dalam lagi. Kalau di baptisan, perjalanan kita dimulai, di penguatan kita diperlengkapi, buat sebuah misi. Kayak dikasih toolkit spiritual gitu deh buat terjun ke dunia. Terus, biar nggak cuma teori, ada nggak sih contoh nyata dari transformasi sekeren ini? Oh, ada banget. Dan ini contoh terbaiknya, para rasul di hari Pentakosta. Ini adalah momen yang mengubah segalanya. Coba kita bayangin dulu kondisi mereka sebelumnya. Yesus kan baru aja naik ke surga ya. Nah, para rasul ini bukannya langsung semangat, malah sebaliknya. Mereka ngumpet bareng di satu ruangan, kebingungan, dan yang paling parah, mereka ketakutan. Bener-bener nggak tahu harus berbuat apa. Mereka seolah-olah lumpuh karena rasa takut itu. Tapi terus, tiba-tiba terjadilah sesuatu yang super dramatis. Pertama, ada suara kayak angin kenceng banget yang memenuhi sisi rumah. Terus, muncul lidah-lidah seperti api yang hinggap di atas kepala mereka satu persatu. Dan puncaknya, mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus. Ini momen transformasinya, titik baliknya. Dan hasilnya, luar biasa. Beda banget. Para rasul yang tadinya penakut, langsung berubah jadi saksi-saksi yang super berani. Rasa takut mereka lenyap, digantikan sama keberanian yang membara untuk mewartakan Injil. Nah, itulah kekuatan Roh Kudus. Dan inilah kekuatan yang sama persis yang ditawarkan kepada kita semua lewat sakramen penguatan. Oke, kita udah paham kenapanya. Sekarang kita pindah ke bagian gimananya. Apa aja sih syaratnya buat menerima sakramen penguatan, dan nanti upacaranya itu sendiri seperti apa? Persyaratannya cukup jelas kok. Pertama tentu aja harus sudah dibaptis Katolik. Terus biasanya ada batasan usia minimal sekitar 14 tahun, supaya dianggap sudah cukup dewasa untuk ngerti maknanya. Nah, sebelum itu ada kelas persiapan khusus atau katekese yang harus diikuti. Dan yang paling penting, hatinya juga harus siap, harus dalam keadaan berahmat, yang artinya sudah menerima sakramen taubat sebelumnya. Untuk upacaranya sendiri, ada dua bagian utama yang jadi intinya. Pertama, itu penumpangan tangan. Ini adalah gestur kuno yang melambangkan pencurahan Roh Kudus. Lalu yang kedua, ini puncaknya, adalah pengurapan dengan minyak krisma. Uskup akan mengurapi dahi kita dengan minyak suci ini sebagai tanda kita dimeteraikan. Nah, inilah kalimat kunci yang diucapkan uskup pas pengurapan itu. Terimalah tanda karunia Roh Kudus. Dengerin deh, ini bukan sekedar ucapan selamat ya, tapi sebuah proklamasi. Di momen itu, kita secara resmi dimeteraikan, kayak dicap, dengan karunia Roh Kudus, momen yang luar biasa kuat maknanya. Oke, kita udah ngomongin soal dimeteraikan dengan karunia Roh Kudus. Jadi, apa aja sih sebetulnya isi karunianya itu? Anggap aja kita dikasih kekuatan super spiritual gitu deh. Yuk kita intip apa aja isinya.
Ternyata rahmatnya itu banyak banget. Kita nggak cuma dapat satu hal, tapi semacam paket komplit. Ada pencurahan Roh Kudus yang baru dan spesial, mirip yang dialami para rasul. Terus, hubungan kita sama Allah Bapa jadi lebih dalam dan persatuan kita sama Kristus jadi makin erat. Intinya, semua karunia Roh Kudus yang mungkin udah ada di dalam diri kita jadi ditingkatkan lagi. Dan ini mungkin efek yang paling paling dalam. Sakramen ini ngasih kita sebuah meterai rohani yang nggak bisa dihapus. Bayangin aja kayak stempel permanen di jiwa kita. Tanda ini menegaskan identitas kita sebagai seorang Katolik yang dewasa, yang siap diutus untuk sebuah misi. Dan meterai ini nggak akan pernah bisa hilang. Nah, dengan semua karunia dan rahmat yang udah kita terima ini, ada konsekuensinya dong. Muncullah sebuah tanggung jawab baru. Misi baru kita sebagai orang beriman yang dewasa dimulai dari sini. Pasti pada familiar kan sama kutipan terkenal ini? Dengan kekuatan besar, datang tanggung jawab yang besar. Nah, ternyata ini berlaku banget di sini. Karunia-karunia Roh Kudus yang kita terima, itu bukan cuma buat dinikmati sendiri, tapi justru supaya kita bisa menjalankan tanggung jawab itu, menjadi saksi Kristus di tengah dunia. Jadi saksi itu artinya apa sih? Sederhananya, artinya adalah kita membela dan menyebarkan iman. Bukan cuma lewat omongan, tapi yang lebih penting, lewat perbuatan kita sehari-hari. Di keluarga, di sekolah, di tempat main, dimanapun kita berada. Ini soal jadi orang yang berani membela yang benar, menunjukkan kasih, dan gak takut untuk hidup sesuai nilai-nilai iman kita. Nah, setelah kita dapat semua kekuatan dan meterai ini, pertanyaannya sekarang bukan lagi buat teori, tapi buat kita semua secara pribadi. Jadi, apa langkahmu selanjutnya? Gimana caramu akan menggunakan semua karunia ini dalam kehidupan sehari-hari? Ini bukan lagi soal teori, ini soal aksi nyata. Jadi, saksi itu bisa dalam bentuk yang sederhana banget loh. Misalnya, saat kamu berani membela teman yang diperlakukan gak adil. Atau mungkin kamu memutuskan buat gabung sama kegiatan anak muda di gereja. Atau bahkan sesimpel membuat keputusan bukan karena ikut-ikutan teman, tapi karena kamu yakin itu benar menurut imanmu. Bahkan sekedar menulis doa pribadi memohon bimbingan Roh Kudus, itu juga bagian dari misi. Ingat ya, sakramen penguatan itu bukan akhir, tapi justru awal dari sebuah misi besar. Pertanyaannya sekarang adalah, dengan kekuatan Roh Kudus yang ada di dalam dirimu, dunia seperti apa yang akan kamu bantu wujudkan?